Doa di lereng sunyi. Kisah pilu Sunan Muria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lereng Gunung Muria yang berselimut kabut, terdengar lantunan doa dan gamelan lembut yang seolah datang dari langit. Di sanalah seorang wali Allah hidup dalam kesederhanaan. Sunan Muria, sang guru yang bijak, yang hatinya penuh kasih, namun menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Sunan Muria menikah dengan seorang perempuan salehah bernama Dewi Sujina. Ia bukan bangsawan, bukan perempuan istana, tapi dari kelembutan suaranya dan kesetiaan hatinya, Sunan Muria menemukan ketenangan yang tak bisa ia temukan dimanapun. Mereka hidup sederhana. Setiap pagi, Dewi Sujina menyiapkan air hangat dan makanan untuk para santri. Setiap sore ia duduk di beranda, menunggu suaminya pulang dari berdakwah. Senyum dan doanya menjadi cahaya di tengah kabut pegunungan. "Kau bukan sekadar peneduh di rumahku," ucap Sunan Muria suatu senja, "tapi peneduh di jiwaku." Namun takdir selalu punya cara mencuri kebahagiaan. Suatu hari, saat Sunan Muria pergi berdakwah ke desa jauh, wabah penyakit datang melanda lereng Muria. Banyak yang jatuh sakit, termasuk Dewi Sujina. Tubuhnya lemah, tapi hatinya tabah. Ia tidak memanggil suaminya pulang. Tak ingin dakwah terhenti hanya karena dirinya. Dalam sakitnya, ia menulis sepucuk surat dengan tinta air mata dan huruf yang bergetar. "Bila aku pergi sebelum engkau pulang, jangan tangisi jasadku. Aku telah bahagia menjadi bagian dari perjuanganmu, dan cinta ini akan tetap hidup di setiap langkah dakwahmu." Ketika Sunan Muria akhirnya kembali, rumahnya sepi. Angin gunung berhembus lirih, dan di dalam kamar itu hanya tersisa wangi melati kering, serta surat kecil yang masih basah oleh air mata. Ia duduk lama di sisi pembaringan kosong itu, membaca surat istrinya dengan suara bergetar. Dan untuk pertama kalinya, seorang wali menangis. Air matanya jatuh satu-satu di atas surat itu, membasahi kata terakhir, "Aku bahagia bersamamu, meski tak lagi di dunia." Sejak saat itu, Sunan Muria tak lagi turun ke kota. Ia tinggal di lereng gunung, berzikir di bawah langit yang sunyi, menyebut nama istrinya dalam setiap sujud malam. Orang-orang sering mendengar suaranya di puncak, lembut, lirih, seperti bisikan angin yang membawa doa. "Ya Tuhanku, bila cinta harus berakhir di dunia, izinkan ia menjadi doa yang tak bertepi di sisimu." Dan hingga kini, saat kabut turun menyelimuti puncak Muria, penduduk masih percaya. Di antara angin dan embun, masih terdengar di zikir lembut seorang suami yang mencintai istrinya dengan cara yang paling suci. Cinta sejati tak berhenti saat kematian datang. Ia hanya berpindah dari hati manusia ke pangkuan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.